karena banyak orang yang bertanya padaku dan aku gak tahu mereka tahu dari mana cerita ini. Bahkan aku dikira penakut karena tidak menceritakan kepada kalian. Bahkan temanku, teman yang lama tidak berjumpa denganku, mengirimnya pesan melalui WA dan bertanya tentang ini. Ya gimana ya, aku ingin mempublikasikan ini di waktu yang tepat dan pas untuk diceritakan kepada kalian karena sudah banyak yang mengetahui, dan aku tidak ingin cerita ini menjadi berita yang buruk. Aku ingin meluruskan atau membenarkan cerita ini dari awal aku bertemu dengan dia sampai ke ini video klarifikasi aku mau menikah. Cerita berawal dari temanku Kiki. Ya, dia salah satu orang yang bertanggung jawab atas menyebarnya cerita ini. Mulut dia memang suka bocor. Oke, lanjut. Kiki mau memesan banner kepadaku. Ya, aku gak akan menceritakan secara rinci bagaimana prosesnya membuatkan banner. Yang penting aku desain, aku cetak, lalu aku kirimkan. Waktu aku datang ke rumahnya untuk mengirimkan banner itu, aku tanya ke Kiki, Ki, tak sopo kuwi banner. Kiki jawab, nek mas teh koncone ibuku gawe acara jare. Aku tanya lagi, nanti omahe? Iku nang kono. Abu, lumayan ya. Melok aku ya, ayo wis. Ndak apa-apa. Ben ono barenge aku nganterno. Setelah itu, aku ikut Kiki untuk mengantarkan banner ke rumah orang yang memesan banner. Setelah sampai, lalu disuruh masuk ke dalam rumahnya, dan disitulah aku bertemu dengan dia, anak perempuan dari orang yang memesan banner itu. Ya, sebagai seorang laki-laki yang memiliki mata, melihat wanita cantik itu adalah hal lumrah, apalagi dia memiliki aura yang positif. Dan dari sini saya mulai tertarik dengan dia. Lalu aku tanya ke Kiki, Ki, sopo kuwi? Lalu Kiki jawab, anak elah, paling sapantaran karo aku. Aku tanya lagi, ayo nemen cuk, oleh ya dicedeki. Yo, bu, coba takut nang ibu mumpung ono nang kene. Ya gimana ya, karena kamu memiliki keinginan, pasti kamu ingin mencoba dan berani untuk mendekati dia. Ya udah, aku memberanikan diri bilang ke ibunya kalau aku ingin mendekati anaknya. Ibunya menjawab dengan santai dan tidak melarangku. Setelah itu dia dipanggil oleh ibunya untuk berbincang denganku. Kami berbincang banyak tentang banyak hal. Setelah perbincangan hampir usai, setelah usai dan aku ingin pulang, ya aku mendapatkan nomor WA bapaknya. Ini bukan sebuah tantangan bagiku, tapi melainkan jembatan menuju sebuah hubungan. Bayangin aja nih, kamu gak dapat nomor WA-nya, tapi kamu dapat nomor WA bapaknya. Langsung orang tuanya yang menanggapi. WA ini berfungsi sebagai media konfirmasi atau gini. WA ini berfungsi kalau aku mau ke rumahnya, jadi aku harus mengirim pesan atau ngechat terlebih dahulu ke bapaknya kalau aku mau ke rumahnya. Gitu. Jadi dalam proses ini aku tidak diperbolehkan membawa atau mengajak dia jalan, atau sebagian orang menyebutnya dengan apel. Jadi aku datang ke rumahnya dan ditemani oleh orang tuanya. Di dalam proses ini kita sering melakukan sesi tanya jawab antara aku dan dia tanpa melibatkan perasaan, karena proses ini bertujuan untuk saling mengenal, bukan untuk saling suka. Setelah beberapa bulan melakukan proses pendekatan, pada malam itu bapak dia menelpon saya dan berkata, "Gini Le, kalian kan sudah cukup lama kenal. Gimana kalau kamu bawa orang tua kamu ke rumah?" Lalu aku jawab, "Ayah mama kan ada di luar kota pak." Pada sebelumnya aku memang pernah bercerita kepada mereka kalau ayah mamaku kerja di luar kota. Lalu beliau jawab lagi dan bertanya, "Oh iya ya, nanti kamu video call aja dari sini. Kamu ajak saudara ayah atau mama kamu, terserah siapa. Kamu bisanya malam apa ke rumah?" "Baik pak, saya ajak paman saya. Saya kesana malam minggu saja pak, biar bisa pulang malam." Alasanku memilih malam minggu karena hari minggu kan aku libur, jadi aku bisa begadang di malam minggu dan bisa lama di rumahnya. Oke, kita lanjut. Setelah malam minggu tiba, aku mengajak pamanku ke rumah dia. Setelah sampai di rumahnya, aku dipersilakan masuk dan aku melihat beberapa orang. Ya, sepertinya saudara-saudara dia. Ya, aku gak tahu apa-apa. Mungkin di rumahnya ada acara tasyakuran atau selamatan. Setelah itu beberapa saat suasana menjadi hening dan serius. Aku mendadak menjadi kebingungan. Lalu bapak dia berkata kepadaku, "Le,
kamu sekarang punya uang berapa? Ya aku kaget dong dengan pertanyaan bapak dia yang begitu mendadak. Lalu aku jawab dengan santai, mencoba santai, ya ada pak di ATM. Beliau jawab, oh bukan yang di ATM, tapi yang ada di dompetmu sekarang. Ya udah tuh, aku keluarin dompetku dan menunjukkan isi dompetku. Lalu aku bilang, ini pak ada 100 dan beberapa. Aku sedikit lupa dengan berapa jumlah uangku yang ada di dompet waktu itu. Mungkin ada 50-an dua dan beberapa ribu lah. Oke lanjut, lalu bapak dia berkata lagi, ya udah yang 100 saja kamu keluarkan. Lalu aku jawab, baik pak, ini uangnya. Langsung aku berikan uang itu kepada bapak dia tanpa bertanya uang itu untuk apa. Lalu uang itu diletakkan di atas meja sebelah kananku. Setelah itu bapak dia duduk tepat di depanku, saling berhadapan. Omku di sebelahku, ibu dia bersama saudara-saudara dia, dan ada orang memakai peci atau songkok di sebelah bapak dia. Dan posisi dia berada jauh dari posisiku, lebih tepatnya di depan kamarnya. Setelah itu bapak dia menyodorkan tangannya kepadaku, dan beliau berkata, ayo kita mulai. Dengan rasa takut dan terkejut, ya aku memberanikan diri untuk menerima jabatan tangannya. Lalu bapak dia berkata, saya nikahkan putri saya dengan mas kawin dibayar tunai. Ya namanya sudah terlanjur salaman. Jadi saya dengan lantang dan berani berkata, saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin dibayar tunai. Serentak semua orang berkata alhamdulillah. Saya yang awalnya takut dan bingung sekarang menjadi senang. Setelah proses akad dan nikah, lalu bapak dia bilang kepadaku, nah sekarang kalian sudah boleh berduaan, mau kemana pun terserah kalian, mau melakukan apa saja itu terserah kalian, asal tahu tempat. Ya udah kalian keluar dulu, bapak mau bicara sama om kamu. Terserah kalian mau main kemana itu terserah kalian. Ini uang 100 untuk maharnya adik ya Le. Aku jawab, baik pak, terima kasih. Sebelum aku keluar, aku melihat jam terlebih dahulu. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 10 malam lewat. Lalu aku sudahi karangan fiksi ini dan menutup buku dan menaruh pulpen. Lalu aku lanjut tidur. Jika kalian mengira ini adalah cerita beneran, berarti aku berhasil membuat kalian masuk dalam cerita yang aku buat. Waktu itu ada yang pernah bilang kepadaku, bagaimana kalau cerita ini menjadi kenyataan di dalam kehidupanku? Aku jawab, ya nggak apa-apa. Ngapain takut? Takut boleh, tapi yang sewajarnya. Karena kenyataan itu untuk dihadapi, bukan untuk ditakuti. Oke, cukup sekian. Konten cuma cerita. Saya Amir lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya.